Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di Belajar bareng Bunda Caca. Oh iya teman-teman, jangan lupa di like dan juga subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan kalau Bunda upload video pembelajaran yang baru ya. Jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, teman-teman kelas 6. Selamat datang kembali di channel Bunda Sabila Nisa di segmen BBBC Belajar bareng Bunda Caca. Nah, kita masih di bab 2 ya, yang berjudul ancaman online, hoax, dan pedoman belajar apa. Nah, sebelum belajar hari ini, yuk kita review dulu. Oke deh, sedikit review tentang pertemuan minggu lalu ya. Kita kemarin telah belajar spam, spyware, dan phishing. Kita ulangi ya. Jadi spyware adalah program yang bersembunyi di dalam komputer. Program ini akan mengawasi semua bentuk aktivitas kita yang kita lakukan di internet tanpa sepengetahuan. Lalu mencuri data-data penting seperti username kita, password, informasi rekening bank, dan lain-lain. Sedangkan phishing adalah aktivitas penipuan online yang mencoba mencuri data-data penting menggunakan internet. Nah, itu data-data penting kita ya, pengguna internet. Salah satu caranya adalah melalui email yang berisi meminta penerima email untuk mengklik link yang diberikan. Nah, untuk mencegah spam, spyware, dan phishing adalah sebagai berikut. Hindari mengunduh konten terlarang dari situs yang tidak. Pastikan kita tidak membuka link atau surel atau email dari orang yang tidak kamu kenal. Pasang software anti-spam di komputer dan selalu perbarui antivirus. Selanjutnya kemarin ya, kita sudah belajar tentang plagiarisme. Teman-teman tahu kan kemarin plagiarisme itu apa? Nah, jadi plagiarisme atau plagiat adalah kegiatan meniru, menjiplak, atau mengambil karya orang lain dan mengakuinya seolah-olah karya itu buatan sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Nah, untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber atau referensi dari artikel yang kita bagikan kepada orang lain. Membagikan materi tanpa menyebutkan sumber termasuk ke dalam pencurian hak atas kekayaan intelektual atau hak cipta. Menuliskan referensi atau sumber penulisan merupakan salah satu cara kita untuk menghargai karya orang lain. Nah, itu tadi sedikit review dari pertemuan kita minggu lalu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertemuan hari ini. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa. Tujuan pembelajaran kita adalah agar teman-teman mengetahui apa itu pembajakan produk digital dan berita hoax atau bohong. Nah, di sini udah ada gambar-gambarnya nih ya. Ada stop hoax, no kopas, awas hoax gitu atau awas berita bohong. Seru banget kan? Teman-teman apakah pernah tahu nih apa itu berita hoax? Sudah pernah lihat atau membaca berita hoax belum? Nah, ntar Bunda akan memberikan contohnya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar pembajakan produk digital. Hari ini materi kita ada 2 ya, ada pembajakan produk digital dan berita hoax atau berita bohong. Pembajakan produk digital adalah kegiatan menyalurkan produk digital seperti gambar, video, atau musik secara ilegal atau tidak sah menurut hukum. Pelaku kegiatan pembajakan termasuk kegiatan pencurian sehingga dapat dihukum karena melakukan pelanggaran hak cipta atau copyright. Nah, untuk mencegah pembajakan, hindari memperbanyak dan menyebarkan konten yang dijual secara bebas dan terlarang seperti musik, film, dan buku digital. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi pembajakan pada produk digital adalah meningkatkan kesadaran kita untuk tidak mengunggah, mengunduh, atau apapun menggunakan produk digital yang melanggar hak cipta. Nah, tentu saja dengan adanya kehadiran internet, kita dapat menikmati sebuah karya tanpa harus memiliki bentuk fisiknya. Tapi teman-teman harus perhatikan ya tentang pembajakan produk digital ini. Karena kalau teman-teman
menyebarluaskan pembajakan produk digital itu bisa terkena pelanggaran hukum. Jadi tetap waspada ya. Nah, teman-teman selalu ingat bahwa buku, musik, gambar, video, game, dan produk digital lainnya dibuat oleh seseorang yang disebut pencipta. Tentu saja pencipta itu ingin dihargai kan? Pencipta itu atau pembuat memiliki hak untuk menentukan produk mereka yang bisa dikonsumsi secara gratis atau berbayar. Jadi kalau teman-teman men-share nih, membagikan hal-hal yang mungkin bersifat itu milik seseorang, tetap diperhatikan lagi ya. Kalau misalnya itu melanggar hak cipta, itu bisa terkena hukum teman-teman. Jadi tetap waspada dan perhatikan apa yang kamu share. Selanjutnya ada di halaman 40 nih teman-teman, silahkan dibuka halaman 40. Kita akan membahas tentang berita bohong atau hoax ya dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini udah ada gambarnya nih. Ada saya lawan hoax dan turn back hoax atau lawan balik berita bohong. Oke, kita bahas ya. Berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Hoax sangat berbahaya karena dapat merugikan bagi pihak korban yang difitnah. Selain itu, hoax juga dapat merusak cara berpikir setiap orang. Hoax dirancang sedemikian rupa untuk menjadikan sebuah kebohongan menjadi kebenaran. Jadi kalau ada berita bohong itu disebutnya hoax. Kenapa ya seseorang menyebarkan hoax? Ada yang tahu? Nah, ada banyak sekali alasan ya. Di antaranya karena itu bisa merusak nama orang lain, ingin merusak nama orang lain, ingin mencari ketenaran, ingin memecah persatuan, mencari keuntungan dari hoax dan menghasilkan pendapatan dari iklan. Nah, jenis berita hoax yang paling sering diterima oleh masyarakat terkait dengan isu-isu sebagai berikut ya. Ada politik, ada sara, suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, lanjut lagi, langkah-langkah berikut ini untuk memastikan sebuah informasi dikategorikan asli atau hoax. Yang pertama, teman-teman harus amati dulu nih alamat situsnya, apakah itu alamat situs yang terpercaya atau bukan. Terus periksa fakta, apakah kebenaran yang terjadi sama dengan berita yang teman-teman baca. Lanjut lagi, mencari sumber dan membandingkannya. Jadi ketika teman-teman dapat berita, dibandingkan dengan yang lain, apakah betul atau tidak berita itu sedang terjadi. Selanjutnya lagi, cek keaslian fotonya, benar atau tidak, apa itu bisa jadi hoax atau itu real atau nyata. Selanjutnya bertanya pada orang tua atau guru untuk memastikan sebuah berita atau kebenaran yang sedang terjadi. Nah, ini adalah contoh berita hoax ya. Di sini udah ada judulnya sih memang. Karena ini kompas.com ini websitenya berfungsi untuk menginformasi, mengedukasi kalau ada berita bohong nih. Kayak gini dia post tapi dengan judul hoax gitu, di posting tapi dengan judul hoax biar kita tidak tertipu. Nah, ini contohnya ya. Hoax. Presiden AS Amerika Serikat Donald Trump meninggal dunia karena COVID. Nah, kalau orang-orang yang nggak tahu, yang percaya aja, pasti dikiranya beneran, ya kan? Jadi teman-teman pastikan lagi, dicari lagi, di browsing lagi, gitu. Bener nggak berita ini? Kayak gitu. Lanjut lagi ya. Ini juga ada berita hoax, memakai masker bisa sebabkan kanker. Wah, kira-kira bener nggak? Padahal kan pemerintah dan selama ini kita harus pakai masker kan, karena sekarang lagi COVID juga. Jadi berita-berita kayak gini tuh salah, ini berita bohong. Nah, teman-teman mulai dari sekarang harus bisa membedakan mana berita yang baik, mana berita yang benar terjadi, dan berita yang bohong atau direkayasa. Nah, ini adalah website yang suka memposting ya, yang memposting anti hoax, tapi ini memposting anti hoax. Di antaranya ada ini nih website namanya turnbackhoax.id. Nih teman-teman silahkan dicek ya, turnbackhoax.id. Di sini ada berita-berita yang memang diposting untuk mencegah terjadinya hoax. Di sini juga dia di judul postingannya udah dikasih tuh judulnya hoax atau salah. Foto kemunculan harimau di jalur pendakian Gunung Sibayak. Nih berarti salah karena fotonya aja kayak nggak sesuai gitu. Teman-teman silahkan dibaca ya, biar bisa membedakan berita yang real sama yang hoax. Oke deh, sudah di penghujung kegiatan hari ini ya. Bunda harap teman-teman
sudah mulai bisa membedakan berita palsu atau berita hoax dan juga tentang pembajakan produk digital. Untuk itu, kegiatan hari ini adalah teman-teman silakan cari contoh berita hoax di internet. Teman-teman bisa browsing di Google atau di mesin pencari anak, di search engine Kidal atau DuckDuckGo. Silakan. Kalian bisa temukan juga di https. Ketik aja langsung turnbackhoax.id. Lalu screenshot hasil pencarianmu, kirim ke Google Form ya. Terima kasih semuanya sudah berusaha. Oke deh, jangan lupa di like ya kalau teman-teman suka video Bunda. Jangan lupa di like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa di subscribe. Sampai ketemu minggu depan semuanya. Dadah, assalamualaikum.